Tugas seorang muslim yang harus disampaikan pada hari ini adalah menghadirkan yang hak. Sampaikanlah kebenaran. Karena kita hidup di zaman di mana zaman ini dalam istilah sekarang adalah penuh dengan hoax, penuh dengan segala sesuatu yang fiktif, yang ilusi. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwata illa billah. Ada satu pesan dari Rasulullah SAW yang sangat dikenal, sangat terkenal di kalangan muslimin. Beliau SAW mengatakan, balighu ani walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi dengan demikian maka tablik itu menjadi salah satu tugas pokok seorang muslim untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Dengan kata lain, setiap muslim itu harus menjadi mubalik untuk menyampaikan. Nah, persoalannya adalah apa yang harus kita sampaikan. Nah, di zaman ini satu hal penting yang harus disampaikan adalah bukan sekedar bagaimana agar menjadi seorang ayah yang baik, atau bagaimana menjadi tetangga yang baik, atau bagaimana agar bisa membangun rumah tangga yang baik. Tugas seorang muslim yang harus disampaikan pada hari ini adalah menghadirkan yang hak. Sampaikanlah kebenaran. Karena kita hidup di zaman di mana zaman ini dalam istilah sekarang adalah penuh dengan hoax, penuh dengan segala sesuatu yang fiktif, yang ilusif, atau ya kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh Nabi Musa dan umatnya, bahwa hari ini umat manusia dikendalikan sebagaimana Fir'aun mengendalikan rakyatnya pada waktu itu, yaitu dengan ilusi, dengan sihir, dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas apa adanya. Dan kalau kita pahami, dan ini sesuatu yang harus dipahamkan kepada umat Islam pada zaman ini adalah bahwa persoalan pokok pada zaman ini yang akibat dari dunia yang penuh dengan sihir dan fiksi ini adalah merajalelanya riba. Jadi riba yang telah menjadi sebuah sistem. Jadi riba tidak lagi cukup dikenali sebagai satu penyimpangan sosial, sebagai satu perbuatan yang merugikan para pelakunya, baik yang mengambil maupun yang memberikan riba. Tetapi riba pada hari ini adalah sebuah sistem, dan karena itu merugikan seluruh umat manusia. Dan lebih-lebih yang paling dirugikan oleh riba hari ini adalah kaum tidak berpunya, kaum miskin, fakir miskin, yang bahkan dalam keadaan normal pun sudah harus disantuni, harus diurus oleh umat Islam. Nah, dalam sistem riba maka semua orang dibikin miskin secara relatif, ya. Berapapun kekayaan yang kita punya hari ini, sesungguhnya semua dibuat miskin, semua dibuat tergantung kepada sistem riba, gitu. Karena itu menjadi sangat penting bagi kita untuk memahamkan sistem riba ini, karena sistem riba telah menjadi modus operandi kehidupan. Jadi hampir sepenuhnya kehidupan umat manusia hari ini tergantung pada riba. Nah, jadi itu yang pertama, yang paling pokok adalah memahamkan bahwa kita hidup di dalam sistem riba dan tidak ada seorang pun yang terbebas darinya. Jadi Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, bahkan mereka yang menolak pun, kita yang menolak pun, kita yang anti riba pun ikut terkena riba. Ini lebih-lebih menunjukkan bahwa kita harus berbuat sesuatu, harus memahamkan kepada setiap muslim bahwa riba ini adalah kezaliman, dan riba ini adalah modus dari kehidupan yang saling menindas, yang saling merugikan satu dengan yang lain. Dan yang kedua, sudah barang tentu sama pentingnya adalah ketika riba telah dipahami, maka harus ada antitesanya, harus ada obatnya, harus ada solusinya. Dan sebetulnya Allah SWT, Rasulullah SAW sudah mengindikasikan bahwa
antitesa riba itu ada dua, yaitu perdagangan dan zakat. Nah, di zaman ini karena riba merajalela, maka dengan sendirinya perdagangan mati, zakat pun boleh dikatakan mati. Jadi zakat hari ini telah berubah, kalaupun tidak mati telah berubah menjadi sedekah yang sifatnya sukarela, dan bahkan boleh kita sebutkan telah menjadi bagian dari sistem riba itu sendiri, karena dibayarkan dengan instrumen riba paling pokok, yaitu uang kertas, dan disalurkan, dikelola melalui instrumen sistem riba yang membuatnya menjadi sebuah sistem, yaitu perbankan. Jadi ini sesuatu yang sangat mendasar untuk kembali mendudukkan rukun zakat, di mana zakat itu hanya sah dibayarkan dengan ain. Jadi setiap kali harus diulang-ulang bahwa zakat itu kalau berupa produk pertanian maka harus dibayarkan dengan produk pertanian itu sendiri. Padi dibayar dengan padi, jagung dibayar dengan jagung, kedelai dibayar dengan kedelai, kurma dibayar dengan kurma. Kalau ternak berkaki 4, maka dia juga harus dibayarkan dengan ternak yang telah ditetapkan, unta, lembu, kerbau, sapi, domba, dan kambing. Semuanya harus dibayarkan dengan ain yang sama, dengan binatang yang sama telah ditetapkan. Demikian halnya harta mal yang berupa kita sebut hari ini adalah harta moneter, yaitu uang tunai, maka dia harus dibayarkan juga dengan uang tunai yang tidak lain adalah koin dinar emas atau dirham perak. Nah, kita sekali lagi dari awal tadi harus memahamkan kepada umat Islam bahwa uang kertas itu adalah nota hutang. Uang kertas adalah dain, nota hutang, dan di zaman ini nota hutang ini berbunga, dan karena itu tidak sah membayarkan zakat dengan nota hutang, karena itu berarti tidak tunai, dan karena itu harus dikembalikan pada nukut, yaitu dinar emas dan dirham perak. Dan karena itu tugas para amir, para ulil amri untuk memastikan bahwa dinar dan dirham itu ada. Jadi di dalam fikih kita mengenal satu kaidah bahwa mengadakan sesuatu yang wajib sehingga yang wajib itu bisa dilaksanakan adalah wajib hukumnya. Jadi mengadakan koin dinar emas dan dirham perak yang merupakan alat untuk membayarkan zakat yang wajib hukumnya adalah wajib. Jadi walaupun secara fikih penerbitan dinar emas dan dirham perak atau nukut secara umum adalah fardu kifayah, menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar seorang ulil amri, tapi dalam konteks hari ini karena kewajiban zakat itu harus dibayarkan dengan dinar dan dirham, maka wajiblah untuk mengadakannya. Jadi kita menghimbau kepada umat Islam untuk berjamaah, untuk mengorganisir diri, untuk mengangkat para amirnya, dan kemudian menyelenggarakan tugas-tugas fardu kifayahnya. Di antaranya adalah menerbitkan, mencetak, mengedarkan, dan kemudian menarik zakat dinar dan dirham. Jadi itu adalah solusi pertama dari riba. Jadi zakat ini merupakan paru-paru harta, dan sekaligus dia akan menjadi antitesa dari riba yang merajalela. Dan yang kedua, sebagai kelanjutan dari telah berkembangnya atau kembalinya dinar dan dirham dan beredarnya dalam masyarakat adalah harus diadakannya perdagangan. Meskipun kita tahu bahwa dalam perdagangan alat tukar itu, alat bayar itu tidak harus dengan dinar emas atau dirham perak, tapi sekali lagi dia juga harus berbasis pada komoditi. Apakah itu dibayar dengan kurma, apakah dibayar dengan garam, apakah dengan padi atau dengan kedelai, semuanya adalah merupakan ain. Jadi selalu pembayaran itu jual beli dilakukan secara tunai, tidak dengan dain atau uang kertas yang merupakan nota hutang. Dan perdagangan ini, jual beli ini juga akan menyuburkan harta. Jadi baik zakat maupun perdagangan itu punya kesamaan dalam satu hal, yaitu bahwa kedua-duanya akan menyuburkan atau menambah-nambah harta. Jadi yang jalan pertama adalah melalui transaksi, di mana dihalalkan mengambil kelebihan melalui
selisih harga atau keuntungan, dan yang kedua adalah pertumbuhan yang dijanjikan oleh Allah SWT manakala zakat atau sedekah telah ditunaikan. Jadi inilah tablik kita hari ini, inilah tugas para mubalik hari ini adalah menyampaikan kebatilan di satu sisi yaitu sistem riba, dan kebenaran di sisi yang lain yaitu pentingnya kembali kepada nukut, baik untuk pelaksanaan zakat maupun perdagangan yang kedua-duanya adalah antitesa dari riba. Jadi inilah yang selalu kita maksud dengan hadirkanlah yang hak, karena itulah perintah Allah SWT, sehingga yang batil itu musnah. Ya, Allah SWT tidak pernah memerintahkan kita memerangi kebatilan. Yang diperintahkan adalah hadirkanlah yang hak, maka dengan sendirinya kebatilan itu akan musnah. Jadi kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan kita keteguhan dan kekuatan dalam menjalankan tugas tablik ini. Kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan pendengaran dan ketaatan para muslimin dan muslimat kepada para ulil amrinya. Kita mohonkan kepada Allah SWT untuk memberikan hidayah, memberikan inayah, memberikan pemahaman kepada umat muslim dan muslimat, dan sekali lagi untuk kembali tegaknya hukum Allah SWT di muka bumi ini, dan tegaknya syariat Islam di muka bumi ini. Dan dengan demikian maka keadilan dan kemakmuran bisa dikembalikan, dan kebatilan dan kejahatan bisa dimusnahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.